satu bentuk usaha yang umum ditemukan di Indonesia adalah firma. Nah, firma adalah bentuk badan usaha, bukan badan hukum, yang didirikan oleh dua orang atau lebih untuk menjalankan bisnis menggunakan satu nama bersama. Setiap anggota sekutu bertanggung jawab penuh secara pribadi, termasuk harta pribadi, terhadap kewajiban dan utang firma. Pemilik firma terdiri dari beberapa orang atau perusahaan yang bersekutu dan masing-masing anggota persekutuan menyerahkan kekayaan pribadi sesuai yang tercantum pada akta pendirian perusahaan. Berdasarkan pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, persekutuan firma adalah persekutuan yang diadakan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan memakai nama bersama. Nah, firma yang akan dibahas di sini adalah Toko Sukses Abadi. Firma Sukses Abadi didirikan atas dasar pengamatan mendalam terhadap dinamika, kebutuhan operasional dunia kerja, dan sektor pendidikan yang terus berkembang. Kami menyadari adanya tantangan yang dihadapi banyak instansi dalam memperoleh alat tulis kantor atau ATK yang tidak hanya memenuhi standar kualitas tinggi, tetapi juga tetap efisiensi dari segi biaya. Oleh karena itu, firma Sukses Abadi hadir sebagai solusi strategis yang menjembatani kebutuhan pasar akan produk ATK berkualitas unggul dengan sistem harga grosir yang kompetitif guna mendukung produktivitas dan efisiensi anggaran para mitra bisnis kami. Firma Sukses Abadi bertempat di Jalan Es Parman, Banjarmasin. Penyetor modal atau sekutu yang terdaftar adalah Rika, Zahra, dan Risma. Penyetoran modal awal firma Sukses Abadi bersumber dari kontribusi Zahra sebesar 150 juta dan Risma sebesar 100 juta. Dalam perkembangannya, firma menyambut Rika sebagai sekutu baru yang turut menyetorkan modal sebesar 100 juta. Sehingga total modal ditempatkan dan disetorkan penuh menjadi 350 juta atas kesepakatan bersama pembagian laba maupun rugi operasional perusahaan ditetapkan menggunakan rasio 3:2. Secara proporsional dialokasikan kepada Zahra, Risma, dan Rika. Rumus masalah dalam makalah ini berdasarkan latar belakang tersebut adalah: 1. Bagaimana prosedur transaksi Toko Sukses Abadi? 2. Apa saja transaksi dari Toko Sukses Abadi? 3. Bagaimana jurnal umum pada Toko Sukses Abadi? 4. Apa saja lampiran pada Toko Sukses Abadi? C. Tujuan dari makalah ini berdasarkan rumus masalah adalah: 1. Mengetahui prosedur transaksi Toko Sukses Abadi. 2. Mengetahui data transaksi dari Toko Sukses Abadi. 3. Mengetahui jurnal umum pada Toko Sukses Abadi. 4. Mengetahui lampiran apa saja pada Toko Sukses Abadi. Profil Sukses Abadi. Nama usaha Sukses Abadi. Jenis usaha perdagangan, grosir alat tulis kantor atau ATK. Untuk latar belakangnya, Toko Sukses Abadi didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya instansi, sekolah, dan perkantoran, akan alat tulis kantor dan perlengkapan administrasi yang lengkap dengan harga terjangkau. Melihat tingginya permintaan ATK dalam kegiatan sehari-hari, usaha ini hadir sebagai solusi penyedia produk berkualitas dengan sistem penjualan grosir. Yang kedua, deskripsi usaha. Sukses Abadi merupakan toko grosir yang menyediakan berbagai jenis alat tulis dan peralatan kantor seperti pulpen, buku, kertas, map, ordner, serta perlengkapan administrasi lainnya. Produk yang dijual memiliki kualitas baik dan tersedia dalam jumlah besar sehingga cocok untuk kebutuhan usaha maupun instansi. Untuk visi dan misinya, yang pertama, visi. Visi Sukses Abadi ini yaitu menjadi toko grosir ATK dan peralatan kantor yang terpercaya, lengkap, dan kompetitif di pasar. Dan untuk misinya, yaitu A. Menyediakan produk ATK yang lengkap dan berkualitas. B. Memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan profesional. Yang C. Menawarkan harga grosir yang bersaing. Yang D. Menjaga ketersediaan stok untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Untuk target pasarnya yaitu ada sekolah, instansi, pemerintah, perkantoran, UMKM, dan masyarakat umum. Yang keenam, keunggulan dari Toko Sukses Abadi ini yaitu A. Harganya lebih murah.
atau grosir, yang B, produknya lengkap, C, pelayanan baik, dan D, stok selalu tersedia. Tanggal 1 Januari, Zahra dan Risma sepakat mendirikan persekutuan. Zahra menyetor 150 juta dan Risma 100 juta sebagai modal awal dalam bentuk tunai. Jadi dari transaksi tersebut, jurnalnya adalah kas 250 juta, pada modal Zahra 150 juta, dan modal Risma 100 juta. Tanggal 2 Januari mengamankan lokasi strategis, mereka membayar di muka sewa gedung untuk 1 tahun sebesar 10 juta. Jadi dari transaksi tersebut, jurnalnya adalah sewa dibayar di muka 10 juta, pada kas 10 juta. Tanggal 3 Januari mempercantik toko, dibelinya rak, etalase, dan meja display senilai 20 juta secara tunai. Jadi dari transaksi tersebut, jurnalnya adalah peralatan toko yaitu rak dan etalase pada kas 20 juta. Tanggal 4 Januari mengisi stok, membeli barang dagangan grosir dari PT Stationery senilai 120 juta secara kredit dengan termin 2/10 N/30. Sehingga jurnal dari transaksi tadi adalah persediaan barang dagang pada utang usaha kepada PT Stationery 120 juta. Tanggal 5 Januari membayar biaya angkut barang kiriman PT Stationery sebesar 1 juta. Jadi dari transaksi tersebut, jurnalnya adalah persediaan barang dagang yaitu beban angkut pada kas 1 juta. Tanggal 6 Januari saat pengecekan, Zahra menemukan ada barang yang cacat, dikirim kembali atau retur pembelian ke PT Stationery senilai 5 juta. Jadi dari transaksi tersebut, jurnalnya adalah utang usaha kepada PT Stationery pada persediaan barang dagang 5 juta. Pada minggu kedua, penjualan dan ekspansi anggota. Tanggal 7 Januari, penjualan tunai pertama sebesar 15 juta dengan HPP yang keluar 10 juta. Sehingga jurnalnya adalah kas pada penjualan senilai 15 juta, lalu harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang senilai 10.344.828 rupiah. Tanggal 8 Januari, toko buku pintar memesan barang secara kredit senilai 40 juta dengan HPP 28 juta. Sehingga jurnalnya adalah piutang usaha, yaitu piutang usaha toko buku pintar pada penjualan senilai 40 juta, lalu penjualan harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang senilai 27.586.207 rupiah. Tanggal 10 Januari, toko buku pintar mengembalikan barang karena tidak sesuai spesifikasi senilai 2 juta dengan HPP terkait 1.400.000. Hingga jurnal dari transaksi tersebut adalah retur penjualan pada piutang usaha 2 juta, lalu persediaan barang dagang pada harga pokok penjualan 1.400.000. Tanggal 12 Januari, bayar utang ke PT Stationery atas transaksi tanggal 4 Januari setelah diskon. Hingga jurnalnya adalah utang usaha 115 juta pada kas dengan potongan 2%, 112.700.000, lalu persediaan barang dagang 2.300.000. Pada tanggal 14 Januari, Rika bergabung membawa modal 100 juta tunai. Karena keahlian Rika, Zahra dan Risma sepakat memberi bonus sehingga modal Rika diakui 110 juta. Dengan itu, modal Zahra dan Risma masing-masing berkurang 5 juta untuk bonus Rika. Sehingga jadi transaksi tersebut jurnalnya adalah kas 100 juta, modal Zahra 5 juta, modal Risma 5 juta akan menjadi bonus Rika pada bonus Rika.
Di minggu ketiga, operasional dan aset baru. Pada tanggal 15 Januari, membayar gaji pertama untuk karyawan toko sebesar 5 juta. Jadi, jurnal untuk transaksi tersebut adalah beban gaji pada kas senilai 5 juta. Tanggal 16 Januari, menerima transfer pelunasan piutang dari toko buku pintar dari transaksi tanggal 8 dan 10. Jadi, jurnal untuk transaksi tersebut adalah kas pada piutang usaha kepada toko pintar senilai 38 juta. Pada tanggal 17 Januari, membeli perlengkapan operasional seperti lakban, plastik, packing, label secara tunai sebesar 2.500.000. Jadi, jurnal untuk transaksi tersebut adalah perlengkapan packing pada kas senilai 2.500.000. Tanggal 18 Januari, untuk mempercepat pengiriman, dibelinya mobil box seharga 120 juta dengan dibayar DP 50 juta, sisanya menggunakan utang bank. Jadi, jurnal untuk transaksi tersebut adalah kendaraan yaitu mobil box senilai 120 juta pada kas 50 juta dan utang bank 70 juta. Tanggal 19 Januari, menandatangani kontrak pengadaan dengan toko Makmur Jaya senilai 50 juta secara kredit. Jadi, jurnalnya adalah piutang usaha toko Makmur Jaya pada penjualan senilai 50 juta, lalu harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang senilai 34.482.759 rupiah. Tanggal 20 Januari, bayar listrik dan air bulan Januari sebesar 1 juta. Jadi, jurnal transaksi tersebut adalah beban listrik dan air pada kas 1 juta. 21 Januari, Zahra mengambil beberapa paket alat tulis untuk keperluan pribadi, Prive, senilai 1 juta dengan dicatat sebesar harga perolehan atau HPP. Jadi, jurnal untuk transaksi tersebut adalah Prive Zahra pada persediaan barang dagang 1 juta. Tanggal 22 Januari, beban promosi dan iklan sebesar 1 juta. Sehingga jurnal untuk transaksi tersebut adalah beban iklan pada kas senilai 1 juta. Pada minggu keempat, penutupan bulan dan evaluasi. Di tanggal 23 Januari, admin butuh perangkat baru, membeli laptop secara kredit seharga 8 juta. Sehingga jurnal untuk transaksi tersebut adalah peralatannya yaitu laptop admin pada utang usaha senilai 8 juta. Tanggal 24 Januari, menerima komisi karena berhasil menjual produk titipan konsinyasi milik Mitra sebesar 1.500.000. Sehingga jurnal untuk transaksi tersebut adalah kas pada pendapatan komisi senilai 1.500.000. Tanggal 25 Januari, biaya pemeliharaan kendaraan 500.000. Sehingga jurnal untuk transaksi tersebut adalah beban pemeliharaan kendaraan pada kas senilai 500.000. Tanggal 26 Januari, atas kerja kerasnya mencari vendor murah, Risma diberikan bonus prestasi sebesar 2.500.000 yang diambil dari kas perusahaan. Jadi, jurnalnya adalah beban gaji dan bonus Risma pada kas senilai 2.500.000. Tanggal 28 Januari, penjualan besar akhir bulan secara tunai 25 juta dengan HPP 18 juta. Sehingga jurnalnya adalah kas pada penjualan senilai 25 juta, lalu harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang senilai 17.241.379 rupiah. Tanggal 29 Januari, bayar kebersihan sebesar 500.000. Jadi, jurnal transaksi tersebut adalah beban kebersihan pada kas senilai 500.000.
Pada tanggal 30 Januari terjadi selisih kas kecil sebesar 300.000 yang langsung dicatat sebagai beban selisih kas. Jadi, jurnalnya adalah beban selisih kas pada kas 300.000. 31 Januari menghitung penyusutan peralatan kantor 8 tahun gunakan metode garis lurus. Sehingga jurnalnya adalah beban penyusutan kendaraan senilai 12 juta pada akumulasi penyusutan kendaraan 12 juta. 31 Januari menghitung penyusutan depresiasi peralatan toko umur ekonomis peralatan 5 tahun, sedangkan peralatan kantor 8 tahun gunakan metode garis lurus. Sehingga jurnalnya adalah beban penyusutan peralatan toko senilai 4 juta pada akumulasi penyusutan peralatan toko 4 juta. 31 Januari menghitung penyusutan kendaraan umur ekonomi 10 tahun. Sehingga jurnalnya adalah beban penyusutan peralatan kantor pada akumulasi penyusutan peralatan kantor senilai 1 juta. 31 Januari beban sewa tahun 2024 adalah 30 juta. Pada tanggal 31 Januari, jurnalnya adalah beban sewa pada sewa dibayar di muka senilai 10 juta. Perhitungan khusus 1. Metode bonus sekutu baru. Dalam penerimaan sekutu baru, Firma menggunakan metode bonus, yaitu metode di mana nilai modal yang diakui untuk sekutu baru tidak selalu sama dengan jumlah setoran yang tunai yang diberikan. Dalam hal ini, modal Rika diakui lebih besar dibandingkan dengan setoran tunainya. Selisih sebesar 10 juta tersebut dianggap sebagai bonus yang diberikan kepada Rika atas kontribusi non-finansial, seperti keahlian manajerial, pengalaman, atau potensi yang dapat meningkatkan kinerja usaha. Selisih bonus tersebut tidak berasal dari tambahan kas perusahaan, melainkan dikompresikan melalui pengurangan modal sekutu lama, yaitu Jahra dan Risma, sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Dengan demikian, total modal Firma tetap seimbang, namun terjadi penyesuaian dalam proporsi kepemilikan modal antar sekutu. 2. Pembagian laba. Laba yang diperoleh Firma sebesar 2.100.000 dibagikan kepada para sekutu berdasarkan rasio yang telah disepakati, yaitu 3-2-2 untuk Jahra, Risma, dan Rika. Total rasio pembagian adalah 7, sehingga laba dibagi dengan menggunakan penyebutan 7 sebagian dasar perhitungan. Setiap sekutu akan memperoleh bagian laba sesuai dengan proporsi masing-masing, di mana Jahra mendapat 3/7 bagian, sedangkan Risma dan Rika masing-masing memperoleh 2/7 bagian. Metode ini digunakan untuk memastikan bahwa pembagian laba dilakukan secara adil dan sesuai dengan kontribusi yang telah disepakati sebelumnya. 3. Definisi kas. Dalam proses pencatatan keuangan ditentukan adanya selisih antara saldo kas menurut pembukuan dengan saldo kas yang tersedia secara fisik. Saldo buku tercatat lebih besar dibandingkan saldo fisik sebesar 300.000. Selisih ini menunjukkan adanya kekurangan kas yang harus segera diakui dan dicatat dalam laporan keuangan. Untuk mencatat selisih tersebut, maka dilakukan penebutan pada akun beban selisih kas sebesar 300.000. Pencatatan ini bertujuan agar laporan keuangan tetap mencerminkan kondisi yang sebenarnya, serta menjaga keakuratan dan transparansi terhadap keuangan perusahaan. Selisih kas ini juga perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui penyebab sehingga dapat dicegah terulang kembali di masa akan datang. 4. Perhitungan penyusutan. Penyusutan kendaraan box dengan metode garis lurus. Rumusnya adalah harga perolehan dikurang nilai residu dibagi umur ekonomis, sehingga 120 juta dibagi 10, hasilnya adalah 12 juta per tahun. Lalu, penyusutan peralatan kantor dengan metode garis lurus juga 8 juta dibagi 8, sehingga hasilnya 1 juta per tahun. Untuk penyusutan peralatan toko, 20 juta dibagi 5, hasilnya 4 juta per tahun. Lalu yang kelima adalah perlakuan pada beban dibayar di muka. Dalam metode akrual basis, beban dibayar di muka seperti asuransi atau sewa dicatat sebagai aset di neraca saat pembayaran dilakukan, bukan sebagai beban langsung. Beban tersebut kemudian diakui secara bertahap dalam laporan laba rugi hanya saat manfaatnya benar-benar diterima. Sama halnya pada transaksi tanggal 2 Januari, pada saat terjadi transaksi, maka dicatat sebagai aset pada akhir
periode, maka disesuaikan menjadi beban sewa dengan cara menutup akun sewa dibayar di muka ke akun beban sewa. Tanggal transaksi terjadi pada tanggal 2 Januari dengan jangka waktu 1 tahun, maka kami asumsikan saja bahwa pada tanggal 31 Desember 2024 telah genap 1 tahun, maka beban sewa sebesar 10 juta. Selanjutnya adalah perhitungan harga pokok penjualan. Nah, di sini kami menggunakan cara pendekatan markup karena transaksi yang kami buat sangat sederhana. Jadi menurut kami tidak perlu dilakukan perhitungan seperti pipo, lipo yang harus memerlukan kartu persediaan. Tapi memang lebih baik jika menggunakan hal seperti itu. Cuman berdasarkan kasus kami menggunakan pendekatan markup itu masih bisa dan sangat berguna gitu guys. Oke. Jadi di sini kami membuat asumsi bahwa kami hanya membeli pada satu vendor, yaitu pada PT Stationery, dan tidak terdapat bermacam-macam jenis barang dijual pada transaksi. Jadi untuk memudahkan pengerjaan, kami memilih menggunakan perhitungan markup yang bisa dikerjakan tanpa harus menghitung persediaan dengan rinci menggunakan kartu persediaan. Jadi markup penjualan kami tetapkan sebesar 45% dari harga pokok penjualan. Jadi di sini untuk perhitungan HPP tanggal 7 Januari itu rumus itu penjualan dibagi 100% ditambah 45%, jadi sama dengan pada tanggal 7 Januari itu kan penjualannya nominalnya sebesar 15 juta, jadi kita bagi 1,5, itu didapat dari 145% itu dibagikan 100, jadi 1,45. HPP-nya ditetapkan sebesar 10.344.828. Angka tersebut merupakan hasil pembulatan. Lalu untuk perhitungan HPP transaksi tanggal 8 Januari yaitu 40 juta dibagi 1,45 sama dengan 27.586.207. Lalu untuk transaksi tanggal 10 yaitu retur penjualan perhitungannya sama meskipun ini retur. Perhitungan tetap sama yaitu nominal retur penjualan dibagi 145% sama dengan 1.379.310. Lalu perhitungan HPP untuk transaksi tanggal 9 Januari, transaksi tanggal 19 Januari, yaitu 50 juta dibagi 1,45 sama dengan 34.482.759. Lalu perhitungan HPP untuk transaksi tanggal 28 Januari yaitu 25 juta dibagi 1,45 sama dengan 17.241.379. G. Analisis konseptual. Dalam pencatatan akuntansi penerimaan sekutu baru, firma memilih menggunakan metode bonus dibandingkan metode goodwill. Pemilihan metode bonus didasarkan pada pertimbangan bahwa metode ini lebih sederhana dan tidak melibatkan pengakuan aset tak berwujud atau goodwill yang nilainya cenderung bersifat subjektif serta sulit diukur secara pasti. Dengan menggunakan metode bonus, penyesuaian dilakukan langsung pada akun modal sekutu tanpa menambah akun baru. Sehingga laporan keuangan tetap lebih mudah dipahami dan lebih praktis dalam penerapannya. Sebaliknya, metode goodwill mengharuskan perusahaan untuk mengakui adanya aset tak berwujud yang mencerminkan nilai lebih perusahaan, seperti reputasi atau potensi keuntungan di masa depan. Namun, penentuan nilai goodwill seringkali bergantung pada estimasi dan pertimbangan subjektif, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaktepatan dalam penyajian laporan keuangan. Oleh karena itu, untuk menjaga keandalan dan objektivitas informasi keuangan, metode bonus dinilai lebih sesuai digunakan dalam kasus ini. Selain aspek permodalan, dalam konteks usaha dagang seperti firma sukses abadi, efisiensi dalam pengelolaan harga pokok penjualan atau HPP juga menjadi faktor yang sangat krusial. HPP yang terkendali dengan baik akan berpengaruh langsung terhadap besarnya margin laba yang diperoleh perusahaan. Semakin efisien pengelolaan biaya pembelian, penyimpanan, dan distribusi barang, maka semakin besar pula potensi keuntungan yang dapat dicapai. Dengan demikian,
pengambilan keputusan dalam metode pencatatan akuntansi, serta pengelolaan biaya operasional harus dilakukan secara tepat dan rasional. Hal ini bertujuan agar perusahaan dapat menjaga stabilitas keuangan, meningkatkan meningkatkan profitabilitas, serta mempertahankan daya saing di tengah persaingan usaha yang semakin ketat. Dalam penyusunan laporan keuangan prima sukses abadi, terdapat beberapa aspek penting yang dapat dianalisis secara konseptual, khususnya terkait metode pencatatan penerimaan sekutu baru, penentuan harga pokok penjualan, serta implikasinya terhadap struktur modal dan kinerja keuangan perusahaan. 1. Analisis metode bonus terhadap struktur modal. Penggunaan metode bonus dalam penerimaan sekutu baru mencerminkan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada kontribusi finansial, tetapi juga mempertimbangkan kontribusi non-finansial seperti keahlian, pengalaman, dan potensi strategis yang dimiliki sekutu baru. Dalam kasus ini, Rika menerima bonus modal sebesar 10 juta rupiah yang berasal dari pengurangan modal Zahra dan Risma. Secara konseptual, metode ini menyebabkan terjadinya redistribusi modal internal di mana tidak terdapat penambahan total modal firma, namun terjadi perubahan pada komposisi modal masing-masing sekutu. Dampaknya, rasio kepemilikan antar sekutu mengalami perubahan, sehingga memengaruhi hak atas laba di masa yang mendatang. Hal ini juga menunjukkan bahwa metode bonus memiliki konsekuensi ekonomi yang nyata, meskipun tidak melibatkan arus kas tambahan. Namun demikian, metode bonus juga memiliki potensi kelemahan, yaitu dapat menimbulkan ketidakseimbangan apabila tidak didasarkan pada kesepakatan yang adil dan transparan. Oleh karena itu, penerapan metode ini harus disertai dengan pertimbangan yang matang agar tidak merugikan sekutu lama. Yang kedua, analisis penentuan harga pokok penjualan dengan pendekatan markup. Dalam kasus ini, nilai HPP pada transaksi tidak disertai dengan metode perhitungan yang jelas, sehingga dilakukan pendekatan rekonstruksi menggunakan metode markup. Berdasarkan hasil analisis, markup sebesar 45% menghasilkan nilai HPP yang paling mendekati data transaksi. Secara teoritis, metode markup merupakan pendekatan praktis yang umum digunakan dalam usaha dagang, di mana harga jual ditentukan dengan menambahkan presentasi keuntungan tertentu yang di atas harga pokok. Pendekatan ini mencerminkan strategi penetapan harga yang berorientasi pada margin keuntungan. Hasil analisis menunjukkan bahwa semakin besar presentasi markup, maka semakin kecil juga proporsi HPP terhadap penjualan. Hal ini juga menunjukkan adanya hubungan terbalik antara margin keuntungan dan biaya pokok. Dengan demikian, pemilihan markup tidak hanya memengaruhi laba, tetapi juga mencerminkan strategi bisnis perusahaan dalam menghadapi persaingan pasar. Yang ketiga yaitu keterkaitan HPP dengan laba dan efisiensi operasional. HPP merupakan komponen utama dalam menentukan laba kotor perusahaan. Dalam laporan laba rugi, selisih antara penjualan dan HPP mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola biaya barang dagang. Efisiensi dalam pengelolaan HPP dapat meningkatkan margin laba, sedangkan HPP yang terlalu tinggi akan menekan profitabilitas. Oleh karena itu, pengendalian terhadap pembelian, retur, serta biaya angkut menjadi faktor penting dalam menjaga stabilan laba perusahaan. Dalam konteks ini, penggunaan pendekatan markup juga menunjukkan bahwa perusahaan memiliki fleksibilitas dalam menentukan harga jual, sehingga dapat menyesuaikan strategi harga dengan kondisi pasar. Yang keempat, implikasi terhadap pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan akuntansi yang diambil, baik dalam penentuan HPP maupun metode pencatatan modal, memiliki dampak langsung terhadap informasi keuangan yang dihasilkan. Informasi tersebut menjadi dasar dalam pengambilan keputusan oleh para sekutu, baik terkait pembagian laba, penentuan harga, maupun strategi pengembangan usaha. Dengan demikian,
Penerapan konsep akuntansi yang tepat tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai dasar dalam menciptakan keputusan bisnis yang rasional dan berkelanjutan. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau membacakan laporan laba rugi oleh Firma Sukses Abadi periode 31 Januari 2024. Jadi penjualan selama Januari itu senilai 130 juta dengan retur penjualan sebesar 2 juta. Jadi totalnya penjualan bersih 128 juta didapat dari 130 juta dikurang 2 juta. Lalu ditambahkan dengan pendapatan komisi sebesar 1.500.000, totalnya sama dengan 129.500.000 rupiah. HPP-nya yaitu sebesar 88.275.863. Jadi total pendapatan tadi kita kurangkan dengan total HPP, jadinya 41.224.1.137. Mohon maaf, saya ulangi, sebesar 41.224.137. Lalu beban-beban operasional perusahaan terdiri dari beban sewa sebesar 10 juta, beban gaji 5 juta, beban gaji dan bonus 2.500.000, beban listrik dan air 1 juta, beban iklan 1 juta, beban perbaikan kendaraan 500.000, beban kebersihan 500.000, beban selisih kas 300.000, beban penyusutan peralatan toko sebesar 4 juta, beban penyusutan peralatan kantor sebesar 1 juta, beban penyusutan kendaraan 12 juta. Lalu kita totalkan yaitu sebesar 37.800. Kita kurangkan laba kotor tadi kita kurang dengan total beban sehingga dihasilkan laba sebesar 3.424.137. Selanjutnya beralih pada laporan perubahan ekuitas Firma Sukses Abadi periode 31 Januari 2024. Modal awal yang terdiri dari Jahra dan Risma, Jahra sebesar 150 juta dan 100 juta, lalu persekian hari Rika bergabung dengan membawa modal 100 juta, lalu Rika mendapat tambahan modal sebesar 10 juta, itu didapat dari pengurangan modal Jahra dan Risma. Jadi modal Jahra 150 juta kita kurangkan 5 juta, sebesar 145 juta. Modal Risma 100 juta kita kurang 5 juta, sisa 95 juta, dan modal Rika kita tambah 10 juta menjadi 110 juta. Di sini tidak ada perubahan angka pada modal dan mohon maaf, di sini tidak ada perhitungan khusus perubahan angka pada modal karena modal tambahan milik Rika didapat dari pengurangan modal Risma dan Jahra. Laba bersih 3.424.137 itu kita bagi dengan rasio yang sudah ditetapkan di awal yaitu 3:2:2. Jahra mendapatkan bagian paling besar yaitu sebesar 1.467.487.029 rupiah. Sedangkan Risma dan Rika memiliki bagian yang sama yaitu sebesar 987.324,86 rupiah. Pripe pada transaksi Jahra melakukan Pripe sebesar 1 juta untuk kepentingan pribadi sehingga modal akhir dari Jahra adalah 145.467.487,29 rupiah. Sedangkan milik Risma sebesar 95.978.324,86 rupiah. Milik Rika 110.978.324,86 rupiah. Sehingga total modal akhir yaitu sebesar 352.424.137 rupiah. Selanjutnya adalah laporan neraca. Firma Sukses Abadi periode 31 Januari 2024. Yang pertama pada bagian aktiva lancar, kas sebesar 222.500.000 rupiah, piutang usaha sebesar 50 juta rupiah, persediaan barang dagang tersisa 24.424.137 rupiah, perlengkapan sebesar 2.500.000, jadi total aktiva lancar 299.424.137 rupiah.
Aktiva tetap, yaitu peralatan toko 20 juta, dikurang akumulasi penyusutan peralatan toko 4 juta sehingga tersisa 16 juta, lalu peralatan kantor 8 juta, akumulasi penyusutan peralatan kantor 1 juta, tersisa 7 juta, kendaraan 120 juta, akumulasi penyusutan kendaraan 12 juta sehingga tersisa 108 juta. Kita totalkan sehingga total aktiva tetap yaitu 131 juta rupiah. Lalu selanjutnya masuk kepada kewajiban. Kewajiban jangka pendek yang terdiri dari utang usaha sebesar 8 juta. Lalu kewajiban jangka panjang yaitu utang bank sebesar 70 juta sehingga total kewajiban adalah 78 juta. Ekuitas akhir kita ambil dari total akhir dari laporan perubahan ekuitas yaitu sebesar Rp352.424.137. Jadi total ekuitas dan kewajiban sebesar Rp430.424.137 dan nilai ini balance dengan total aktiva. 3. Bonus. Selain pembagian laba, firma juga menetapkan kebijakan pemberian bonus sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi tertentu dari para sekutu. Nah, kebijakan ini dirancang untuk memberikan penghargaan yang adil atas peran dan kontribusi yang tidak selalu tercermin secara langsung dalam penyetoran modal. Dalam hal ini disepakati adanya pemberian bonus modal kepada sekutu baru yaitu Rika yang diberikan atas dasar keahlian manajerial, pengalaman, serta kemampuan dalam mengelola usaha yang dimilikinya. Untuk pemberian bonus kepada sekutu baru ini mencerminkan bahwa dalam suatu persekutuan kontribusi tidak hanya dinilai dari besarnya modal yang disetor, tetapi juga dari kemampuan, keahlian, serta potensinya yang dapat mendukung kemajuan perusahaan. Dengan demikian, kebijakan ini dapat menciptakan rasa keadilan di antara para sekutu serta mendorong kerjasama yang lebih solid dalam menjalankan usaha. Selain itu, firma juga memberikan bonus prestasi kepada sekutu yang mampu mencapai atau melampaui target penjualan yang telah ditetapkan. Bonus ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas kinerja yang baik serta didedikasi dalam meningkatkan pendapatan perusahaan. Adanya sistem bonus prestasi ini meningkatkan produktivitas serta kontribusi secara maksimal dalam mencapai tujuan perusahaan. Pemberian bonus prestasi juga berfungsi sebagai alat pengendalian manajemen karena memberikan arah dan standar kerja yang jelas bagi setiap sekutu. Nah, namun demikian, pemberian bonus dalam firma tidak hanya berdampak pada aspek motivasional, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap struktur keuangan perusahaan, khususnya pada rasio modal antar sekutu. Dalam kasus ini, pemberian modal kepada Rika sebesar 10 juta dilakukan melalui pengurangan modal Zahra dan Risma masing-masing sebesar 5 juta. Transaksi ini tidak mengubah total modal firma secara keseluruhan, tapi juga mengubah komposisi modal masing-masing sekutu. Perubahan komposisi modal tersebut menyebabkan terjadinya pergeseran rasio modal antar sekutu. Sebelumnya, adanya bonus proporsi modal didasarkan pada setoran awal, namun setelah bonus diberikan, porsi modal Rika menjadi lebih besar dibandingkan setoran awalnya. Hal ini menunjukkan bahwa rasio modal tidak selalu mencerminkan kontribusi khas, melainkan juga mempertimbangkan kontribusi non-finansial. Lebih lanjutnya, perubahan rasio modal tersebut berdampak pada presentasi kepemilikan masing-masing sekutu dalam firma. Sekutu yang menerima bonus, yaitu Rika, mengalami peningkatan kepemilikan secara relatif, sedangkan Zahra dan Risma mengalami penurunan porsi kepemilikan. Perubahan ini juga berpengaruh terhadap pembagian laba di masa yang akan datang, mengingat kontribusi laba didasarkan pada rasio yang telah disepakati. Oleh karena itu, kebijakan pemberian bonus harus diatur secara jelas, rinci, dan transparan dalam perjanjian sekutu. Dengan adanya perjanjian yang terstruktur, diharapkan seluruh kegiatan usaha dapat berjalan dengan lancar, terarah, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, kejelasan dalam pengaturan bonus juga berperan penting dalam meminimalkan potensi konflik atau kesalahpahaman di kemudian hari, sehingga hubungan antar sekutu tetap harmonis dan keberlangsungan usaha dapat terjaga dengan baik.
Berdasarkan pembahasan dalam makalah ini, dapat disimpulkan bahwa toko sukses abadi sebagai firma yang bergerak di bidang perdagangan grosir ATK telah menjalankan kegiatan usahanya melalui serangkaian transaksi yang sistematis dan terstruktur, yang dimana setiap transaksi dicatat dalam jurnal umum sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, mulai dari penyetoran modal, pembelian, penjualan, hingga beban operasional. Penerapan metode pembagian laba dengan rasio 3-2-2 menunjukkan adanya kesepakatan yang jelas antara sekutu dalam pembagian hasil usaha. Selain itu, penggunaan metode bonus dalam penerimaan sekutu baru memberikan gambaran perlakuan akuntansi yang tepat tanpa harus mengakui goodwill. Lalu, secara keseluruhan, penyusunan laporan keuangan seperti laporan laba rugi dan perubahan modal menunjukkan bahwa firma memperoleh laba bersih serta mengalami perkembangan modal yang positif sehingga mencerminkan kinerja usaha yang cukup baik selama periode Januari 2024. Adapun saran dari makalah ini, yang pertama, firma sebaiknya meningkatkan ketelitian dalam pencatatan transaksi agar meminimalkan kesalahan seperti selisih kas yang telah terjadi. Lalu yang kedua, perlu dilakukan pengendalian internal yang lebih baik terhadap kas dan persediaan untuk menjaga keakuratan data keuangan. Yang ketiga, firma dapat mempertimbangkan penggunaan sistem akuntansi berbasis komputer agar proses pencatatan dan pelaporan menjadi lebih efektif dan efisien. Yang keempat, dalam mengembangkan usaha, firma diharapkan dapat memperluas jaringan pemasaran dan meningkatkan volume penjualan agar memperoleh laba yang lebih optimal. Sekian dari kelompok kami, aku kembalikan.